Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, saya akan coba menjelaskan sebuah materi yaitu mengenai function, atau bisa juga kalian sebut sebagai fungsi, dan di pelajaran PBO, pada saat kalian menulis kode menggunakan bahasa pemrograman Java, sebenarnya kalian sudah mempelajari konsep ini, namun di PBO, function atau fungsi itu disebut sebagai method. Tetapi mereka semua adalah hal yang sama, jadi jangan sampai ada kebingungan karena penamaan istilahnya beda, ya. Jadi function, fungsi, ataupun metode itu adalah hal yang sama. Nah, sekarang kita bahas lewat pengertiannya terlebih dahulu. Function adalah sekumpulan instruksi yang dibungkus dalam sebuah blok. Nah, di sini seperti yang bisa kalian lihat, saya menebalkan beberapa kata kunci supaya membantu kalian dalam memahami pengertian dari function itu sendiri. Jadi function itu pada dasarnya adalah sekumpulan instruksi. Berarti di dalam function kita harus menyimpan atau menggunakan banyak instruksi atau banyak perintah. Kemudian dari kumpulan-kumpulan instruksi yang kita gunakan atau kumpulan-kumpulan perintah yang kita pakai, di sini dibungkus, maksudnya disimpan ya. Jadi kumpulan perintah itu disimpan di dalam sebuah blok. Nah, berarti yang harus kita pahami terlebih dahulu di sini adalah bloknya. Apa itu blok di dalam penulisan kode? Nah, di sini juga saya sudah menyertakan satu contoh function yang sudah ditulis, dan di sini saya membuat function dengan nama uji kelulusan. Nah, di sini bloknya adalah, yang dimaksud blok itu adalah simbol kurung kurawal buka dan simbol kurung kurawal akhir. Nah, di sini saya tunjukkan blok function uji kelulusan itu, pembuka bloknya adalah ini, yang saya tunjukkan dengan kursor, ada di bawah functionnya sendiri, kemudian untuk blok penutupnya ada di paling bawah. Jadi, bloknya itu mencangkup dari sini, kemudian diakhiri di kurung kurawal yang terakhir. Nah, yang di dalamnya, yang di dalam blok tersebut berarti bisa kita simpulkan itu adalah sekumpulan instruksi yang disimpan di dalam functionnya. Nah, di sini seperti yang kalian lihat di dalam blok function uji kelulusan, di sini ada beberapa perintah yang saya simpan, yaitu beberapa diantaranya saya membuat satu variabel dengan nama KKM, terus saya isi 75. Kemudian pada perintah berikutnya saya di sini menggunakan if else untuk menguji nilai tersebut. Nah, jadi function itu seperti itu. Pada dasarnya function itu adalah kumpulan perintah yang kita buat sendiri. Jadi di sini kita bisa bebas menggunakan atau menentukan perintah apapun yang mau kita masukkan ke dalam functionnya. Kemudian kumpulan-kumpulan perintah itu kita simpan ke dalam sebuah blok. Dan nanti functionnya itu memiliki namanya sendiri. Di sini misalnya saya memberi nama functionnya dengan uji kelulusan. Nah, di sini kita bisa bebas memberi nama untuk function atau kumpulan perintahnya itu sendiri. Jadi untuk functionnya seperti itu. Nah, berikutnya, di sini kenapa kita harus memanfaatkan function pada saat kita menulis kode, ya? Sebenarnya di sini kita mau ngoding pakai function atau enggak pun nggak ada masalah. Itu tergantung metode kita dalam ngoding. Tapi di sini ada beberapa manfaat, ada beberapa keunggulan kalau misalnya kita memanfaatkan function pada saat kita menulis kode. Saya terangkan dengan menggunakan contoh studi kasus. Jadi di sini nantinya kita akan coba tulis kode supaya menghasilkan output seperti ini. Jadi ini anggap aja perkenalan ya. Di sini perkenalannya ada 3 baris, di mana perkenalannya singkat, yaitu nama dan juga alamat. Jadi nanti teksnya kayak gini. Halo, nama saya siapa, kemudian alamat saya berada di mana. Nah, di sini kita pengennya 3 baris, kemudian dari per barisnya itu nama sama alamatnya berbeda-beda. Nah, kalau misalnya kita tidak menggunakan function, nanti kurang lebih kode yang kita tulis kayak gini. Ya, bisa dilihat dulu kodenya secara lengkap. Jadi di sini yang bisa kita jelaskan adalah yang pertama, kita di sini terlalu banyak menggunakan perintah echo. Jadi di sini perulangannya terlalu berlebihan, dan ini nggak bagus ke penulisan kodenya. Nanti penulisan kodenya itu jatuhnya tidak terstruktur atau nggak rapih kelihatannya. Kemudian yang berikutnya, kalau misalnya kita
terus-menerus melakukan ini, misalnya nanti baris perkenalannya ada banyak, ada 10 misalnya atau 20, otomatis kan kita mengulang lagi perintah echo-nya 3 kali minimal. Nah, ini nantinya akan berpengaruh ke baris kodenya akan jadi terlalu panjang. Jadi di sini nanti programnya ukurannya akan menjadi besar. Nah, kalau misalnya kita menggunakan function, kita manfaatin nih si functionnya. Nanti baris kode yang bisa kita tulis kayak gini. Jadi mungkin saya jelasin dulu ya sekilas. Di sini saya siapin function dulu. Functionnya isinya perkenalan, kemudian ini adalah perintah yang saya simpan di dalam function perkenalannya. Sebenarnya sama aja, kita tetap menampilkan halo nama saya siapa, kemudian alamat saya ada di mana. Tetapi di sini karena kita simpan kumpulan perintah tersebut ke dalam sebuah function, jadi pada saat kita membutuhkan perintah-perintah ini, kita tinggal panggil aja lewat fungsi yang udah kita bikin, yaitu fungsi perkenalan. Nah, di sini contoh pemanggilan fungsinya atau penggunaan fungsinya ada di 3 baris ke bawah. Bisa kalian lihat itu adalah cara penggunaan fungsinya atau istilahnya memanggil fungsi tersebut atau calling functionnya ya. Di sini arti memanggil bukan dalam artian kita memanggil nama si fungsinya, enggak. Tapi di sini tujuannya adalah untuk mengaktifkan atau menggunakan fungsi yang udah kita buat. Di sini pemanggilannya kita sebutin nama fungsinya apa, kemudian kita masukkan namanya siapa dan alamatnya siapa. Nah, nanti akan diproses ke dalam fungsinya, kemudian outputnya nanti, kalau baris pertama ya, kalau baris pertama outputnya, halo nama saya Ardi, kemudian alamatnya saya berada di Nyomplong. Nah, ketika kita memanggil fungsi di pemanggilan yang kedua, yaitu yang Bambang, nanti kita tetap memanggil fungsi yang sama, tapi di sini nanti outputnya beda. Jadi nanti outputnya adalah halo nama saya Bambang, kemudian alamat saya berada di Cimahi. Nah, ini sekilas apabila kita memanfaatkan function. Jadi dengan menggunakan function, yang pertama terstruktur, kita simpan perintahnya di satu tempat dan nanti kelihatannya rapi. Kemudian yang kedua, kita nggak terlalu banyak mengulang perintah yang nggak diperlukan. Kayak tadi misalnya echo, kita terlalu banyak tuh sampai 9 baris sampai 9 kali. Nah, di sini kita cukup panggil 3 kali aja, kemudian kita simpan ke dalam function. Terus yang berikutnya, jika kita melakukan ini terus-menerus, misalnya perkenalannya sampai 10 atau 20 kali. Nah, di sini kita juga bisa menghemat baris kode. Jadi nanti kode yang kita tulis itu tidak terlalu banyak. Kita cukup panggil fungsinya, namanya apa, alamatnya apa, ya. Itu sekilas tentang kenapa kita harus memanfaatkan function pada saat kita nulis kode. Nah, mungkin berikutnya langsung kita praktek aja ya. Gimana sih caranya untuk membuat fungsi atau function yang baik dan benar, ya. Di sini saya langsung tampilkan aja di Visual Studio Code. Mungkin kalau kalian perhatiin dari awal kan udah ada contoh kodenya ya. Mungkin sekilas sudah kelihatan kita harus ngapain, apa aja yang harus kita tulis. Nah, jadi di sini untuk membuat function kita harus awali dengan kata kunci function. Function, kemudian kita ikutin sama nanti function ini atau fungsi ini kita bakal kasih nama apa. Misalnya yang sederhana aja ya. Misalnya di sini kita bakal bikin fungsi untuk misalnya menjumlahkan bilangan ya, menjumlahkan bilangan atau angka. Jadi di sini misalnya nama fungsinya adalah jumlahkan. Nah, berikutnya setelah kita kasih nama functionnya, kita tulis kurung buka kurung tutup. Nah, ini adalah ciri khas yang dipunyai oleh function atau fungsi. Jadi kalau function itu di akhir nama fungsinya selalu diikuti sama simbol kurung buka dan kurung tutup. Nah, setelah seperti ini, kita bikin bloknya dulu. Yang tadi ya, bloknya yaitu kurung kurawalnya. Nah, kemudian di dalam si bloknya baru kita tuliskan satu persatu perintah apa aja yang mau kita simpan ke dalam functionnya. Di sini misal sederhana aja perintahnya echo misalnya 3 ditambah 4. Nah, sampai sini kita udah membuat satu function atau fungsi. Nama fungsinya adalah jumlahkan, kemudian nanti perintah yang dijalankan sama function jumlahkan ini adalah ini.
yaitu kita akan menjumlahkan 3 dan juga 4, jadi nanti hasilnya 7. Nah, sekarang coba kita testing ya. Nanti hasilnya, nah kalau misalnya kita buka kode yang tadi, di sini hasilnya masih kosong. Kenapa masih kosong? Karena di sini kita baru membuat functionnya aja, tapi di sini kita belum memanggil function tersebut, atau kita belum menggunakan function tersebut. Nah, caranya untuk memanggil functionnya adalah kita sebutin nama dari function tersebut, kemudian kita ikutin sama simbol kurung buka kurung tutup. Jadi untuk mengaktifkan fungsi ini, caranya adalah kita sebutin namanya, jumlahkan. Kemudian kita tambahkan kurung buka kurung tutup, dan seperti biasa diakhiri sama titik koma. Nah, baris kode ini artinya kita memanggil fungsi. Di sini kita melakukan pemanggilan fungsi, di mana fungsi yang dipanggil adalah fungsi dengan nama jumlahkan. Nah, nanti hasilnya yang terlihat adalah 7, sesuai perintah yang kita masukkan ke dalam function jumlahkan. Jadi untuk cara membuat fungsinya seperti itu. Kita recap lagi ya. Jadi pertama, tulis dulu kata kunci function, kemudian kita kasih nama, si functionnya nanti apa namanya, terserah ya ini. Tapi seperti biasa, kalau misalnya lebih dari satu kata, jangan pakai spasi. Misalnya jumlahkan angka. Nah, jangan pakai spasi ya. Tapi kalian pakai simbol underscore. Kemudian setelah kita kasih nama, kita tulis kurung buka kurung tutup. Habis itu kita bikin blok deklarasinya dulu. Kurung kurawal buka sama kurung kurawal tutup. Kemudian di dalam bloknya baru kita tulisin perintah-perintah apa aja yang mau kita simpan ke dalam function tersebut. Dan di sini perintah-perintahnya nggak terbatas di kita ya. Jadi kalau misalnya kita pengen nyimpan perintahnya satu baris aja, itu sah-sah aja. Kemudian kalau misalnya kita pengen nyimpan banyak perintah, misalnya functionnya ada banyak proses nantinya, itu juga nggak masalah. Jadi penggunaan functionnya tergantung kita sendiri sebagai penulis kodenya. Nah, jadi itu adalah cara membuat functionnya dan juga cara memanggil fungsinya. Tadi ya, memanggil fungsi itu artinya kita menggunakan fungsi tersebut. Cara manggilnya, kita tinggal sebutin aja nama dari fungsinya apa, kemudian jangan lupa di akhirnya kita ikutin, kita ketik simbol kurung buka kurung tutup, dan diakhiri dengan titik koma. Nanti setelah kita tulis kayak gini, fungsinya akan aktif dan akan terpanggil, kemudian semua perintah yang ada di dalam fungsi tersebut itu akan dijalankan sama si PHP-nya. Dan nanti hasilnya seperti ini. Echo 3 ditambah 4, nanti hasilnya adalah 7. Jadi seperti itu untuk dasar cara pembuatan fungsi. Bahasan yang berikutnya yaitu tentang parameter. Jadi di dalam function itu ada satu konsep yang sangat berguna kalau misalnya kita pakai juga di dalam function tersebut. Konsep itu namanya adalah parameter. Nah, sekarang kita bahas dulu dari pengertiannya ya. Parameter itu adalah nilai yang dimasukkan ke dalam function. Nilai yang dimasukkan ke dalam function berarti bisa kita simpulin dengan menggunakan parameter, kita bisa masukin nilai, kita bisa masukin teks ke dalam function tersebut. Nah, untuk menjelaskan lebih lanjutnya, di sini saya udah siapin satu contoh kode yang mana udah ditunjukin juga sebelumnya. Di sini functionnya masih sama, yaitu namanya uji kelulusan. Di dalam functionnya ada beberapa perintah, dan di sini kalau kalian lihat, di dalam kurung buka kurung tutup functionnya ada satu variabel yang kita masukin. Nama variabelnya adalah nilai. Nah, ini variabel nilai ini kita sebut sebagai parameter. Jadi dengan kita nyimpen variabel di sini, artinya kita menggunakan parameter. Artinya kita harus memasukkan satu nilai ke dalam fungsi uji kelulusan ini. Contoh, misalnya kita masukin nilainya nanti 75, atau jangan 75 deh, misalnya 80. Nah, nanti angka 80 ini akan masuk ke dalam variabel ini, variabel nilai, dan kemudian dia akan masuk ke dalam blok functionnya, dan nanti akan diproses kalau misalnya variabel nilainya itu dipakai di dalam blok functionnya itu sendiri. Contoh, di sini misalnya kita masukin 80, kemudian nanti diproses nih. Di mana ya diprosesnya?
Oke, di sini variabel nilainya kita pakai ternyata di dalam if untuk pengujian. Di sini untuk menguji apakah nilai yang kita masukin itu lebih kecil dari KKM-nya yang 75 atau enggak. Nah, di sini kalau misalnya kita masukinnya 80, maka lebih besar ya. Berarti nanti output yang dihasilkannya adalah Anda lulus. Terus kalau misalnya kita masukin nilainya beda, misalnya kita masukin nilainya adalah 35 misalnya. Nanti dia masuk ke dalam blok functionnya, kemudian dipakai di sini, diproses di sini, terus nanti akan ada hasilnya. Oh, ternyata 35 itu kurang dari 75. Berarti nanti output yang dihasilkannya adalah Anda tidak lulus. Nah, jadi dengan menggunakan dengan menggunakan parameter ini, dengan menggunakan parameter, nanti function yang sama outputnya bisa beda karena nanti nilai yang kita masukin itu beda, diprosesnya beda, dan nanti outputnya pun bisa jadi beda untuk hasil akhirnya. Di sini misalnya untuk pemanggilannya ada dua contoh ya. Misalnya di sini kalau misalnya kita masukin 76, berarti nanti outputnya adalah Anda lulus karena di sini pas pengujiannya 76 itu lebih besar daripada 75. Terus kalau misalnya kita masukin 54 si parameternya, nanti dia akan masuk ke sini, disimpan ke variabel nilai, kemudian dipakai di sini dan diuji. Oh, ternyata 54 itu kurang dari 75. Maka nanti hasilnya yang muncul adalah Anda tidak lulus. Nah, jadi penjelasan singkatnya seperti itu. Kemudian coba kita tambahin ya. Kita bakal coba nambahin parameter di function jumlahkan tadi yang udah kita bikin ya. Jadi gimana caranya nanti angka yang kita jumlahin itu nggak kita tulis langsung di dalam si functionnya, tapi nanti kita masukinnya lewat parameter ya. Di sini ingat ya, parameter itu tempatnya di dalam kurung buka kurung tutup dari functionnya. Jadi di sini misalnya kita bikin dua parameter ya. Yang pertama angka 1 dan yang kedua angka 2. Nah, di sini kalian mau pakai berapa parameter pun terserah. Tapi kalau misalnya lebih dari satu parameter, kalian pisahin pakai simbol koma. Jadi di sini kita menambahkan dua parameter untuk function jumlahkan. Yang pertama nanti disimpan ke dalam variabel angka 1, terus yang kedua nanti disimpan di variabel angka 2, ya. Nah, di sini nanti dua parameter itu kita pakai untuk ngejumlahin angka tergantung yang nanti orangnya masukin berapa, ya. Di sini misalnya Eko angka 1 ditambah angka 2. Nah, otomatis di sini pada saat kita manggil fungsinya pun beda nanti caranya. Karena di sini dengan adanya parameter, pas kita manggil fungsinya, kita harus masukin nilainya berapa. Di sini kan ada dua parameter ya, angka 1 sama angka 2. Contoh, di sini buat angka satunya kita masukin 2 misalnya. Kemudian untuk parameter yang kedua atau si angka 2-nya kita masukin 12 misalnya ya. Jadi nanti pemanggilan fungsinya kayak gini. Ada dua nilai atau ada dua parameter yang harus kita masukin. Nah, ini nanti hasilnya adalah sebentar. Nah, ini nanti hasilnya adalah 14. Nah, kenapa bisa 14? Coba saya jelasin ya. Jadi di sini pada saat kita manggil fungsinya, kita masukin dua parameter. Yang pertama 2, terus yang kedua 12. Nah, misalnya ini nih. Angka 2 ini nanti akan masuk ke sini, akan disimpan ke dalam variabel angka 1, kemudian dia masuk ke dalam blok functionnya. Dan di blok functionnya ternyata variabel angka 1 itu kepake di sini, di mana kita menjumlahkan variabel angka 1 sama angka 2. Nah, 2 ditambah 12, ini hasil akhirnya adalah 14. Makanya tadi ketika kita lihat hasilnya di browser, angka yang muncul itu adalah angka 14. Itu diambilnya dari parameter atau nilai yang kita masukin tadi. Nah, terus kalau misalnya bisa nggak kita manggil fungsi yang sama lagi, tapi nanti hasilnya pengen beda gitu. Misalnya parameternya nanti yang kita masukin angkanya beda.
Oh, itu bisa banget karena dengan adanya parameter ini, angka yang kita masukin atau nilai yang kita masukin itu emang harus beda. Misalnya, ini buat pemanggilan yang kedua ya. Misalnya kita tambahin BR dulu, biar kepisah. Terus kita panggil lagi nih si fungsinya, jumlahkan. Kita masukin parameter yang kedua, misalnya 7. Terus buat angka yang kedua yang mau kita jumlahin misalnya adalah 8. Nah, nanti di sini aja kan udah kelihatan ya. Parameter yang kita masukin beda angkanya. Nanti angka satunya bakal jadi 7, terus angka yang keduanya bakal jadi 8. Nah, nanti hasilnya yang tampil adalah 15. Ini adalah hasil akhir dari pemanggilan fungsi yang kedua. Jadi karena 7 ditambah 8 itu hasilnya adalah 15. Dan untuk alurnya sama ya. Jadi dari sini dia balik lagi dulu ke functionnya, disimpan ke variabel angka 1, kemudian angka 8 pun sama karena urutan parameter yang kedua, jadi dia disimpan ke dalam variabel angka 2. Kemudian kedua variabel ini, kedua parameter ini dipakai di sini dan kedua angka tersebut dijumlahin. Jadi nanti hasilnya adalah 7, dari 7 ditambah 8 hasilnya adalah 15. Nah, jadi itu adalah bahasan kita kali ini. Untuk function cuman sampai parameter dulu ya. Karena mungkin sampai sini udah cukup rumit si materinya, jadi bisa kalian pelajari benar-benar dulu sebelum kita nanti ngelanjutin lagi materi functionnya, yaitu tentang default nilai di parameter. Nah, itu nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya. Jadi mungkin itu aja yang kalian pelajari di hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.